Salam saudaraku yang terkasih. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontak ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Nah, bagaimana dengan kutukan dan juga santet? Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan, dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh, serabut kelapa, tulisan bulu, Ya. berbagai macam benda-benda. Nah, Dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. ada. Orang kalau pasang susuk di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk pagi dia, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua, kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? bisa Punya masuk itu gini. finesnya. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, malam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat namanya bayangan bumi. Nah, benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Oh, setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya, Barat, Tengah, Timur. ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti tidak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% tidak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel paspor habis. Oh, jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu Betul. ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Oh. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena ngelewati berapa pulau, ngelewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua lebih. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Selanjutnya. Nah, setelah itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah.
Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Gitu. Itu, tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Nah, kita perhatiin tentang Bileam bin Beor. Waktu Balak, Raja Moab, meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Pada waktu mengutuk Israel, Bileam tidak bisa. Bahkan mengatakan bahwa roh kudus, roh Elohim, roh Allah, menguasai dirinya. Ya. Dan apa yang terjadi? Kutuk itu diubah jadi berkat. Ya. Bileam tidak bisa nyantet, mantrain, nenung Israel. Ya. Tetapi Bileam tahu bagaimana Israel kena hukuman Tuhan. Bagaimana Israel bisa diserang. Bagaimana caranya Israel punya kelemahan. Ya. Maka dia sarankan si Balak. Untuk apa yang terjadi? Supaya perempuan-perempuan Moab menggoda laki-laki Israel. Terjadilah perzinahan di sini. Dan diajarlah ke penyembahan berhala. Nah, dan apa yang terjadi? Supaya Israel terkena titik kelemahannya. Dan ingat, Tuhan kan marah. Dan itu ada kena tulah kan? Tuhan hukum kan? Nah, sampai bangsa Israel bertobat. Oh, jadi kutuk, karena Alkitab kan bilang kutuk tanpa alasan tidak bisa kena. Tidak bisa. Dan kita yang dalam Kristus sudah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk, dijamin. Hanya ketika ada dosa Mengikat. Contohnya kan ada Pak Gilbert. Ya. Nah, Israel tidak bisa dimantrai, ditenung, dikutuk, disantet tidak bisa. Tapi Bileam punya cara, strategi. Iblis itu punya strategi. Bagaimana yang tidak bisa dimantrai ini supaya tembus. Maka dianjurkan sama Bileam ngomong ke Balak, dan Balak lakukan. Dan Israel kena hukuman Tuhan loh Pak Gilbert. Kasus itu. Ya. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak. Iya. Pemerkosaan Iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi 2, tapi 1. Nah, roh ini yang cemar. Oh. Gini Pak Gilbert, ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan. Saya cuma nonton-nonton film cabul saja. Saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas, yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan. Termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Sehebat-hebatnya Daud, waktu ditegur, untungnya dia bertobat. Dan dia berkata apa? Jangan ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu bahwa dosa itu bisa memutuskan urapan. Iya. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perzinahan, urapan itu putus. Memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Dan istilahnya tidak ada orang yang kebal dengan dosa itu. Iya. Semua orang harus hati-hati. Makanya untuk menghindari perzinahan itu ada Pak Gilbert. Nah, apa itu? Ya, kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik. Ya. Atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Dan juga ini
bahaya perzinahan sekarang bukan hanya pria, Daud, karena Sesama jenis. sesama jenis dan juga wanita, karena ada beberapa program yang saya upload tentang perzinahan pria, lalu ada yang bilang, pendeta, istri saya berzina dengan temannya, istri saya berzina dengan teman SMA-nya waktu acara reuni, istri saya berzina dengan seorang saudara apanya gitu. Jadi ternyata perzinahan sekarang juga ikut emansipasi. Bah, itu parah. Tapi yang jelas satu, dosa mengikat itu yang dipakai Bileam untuk menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan tolong Israel, yaitu apa? Dengan pertobatan. Kira-kira di akhir zaman ada banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Dan istilahnya dosa-dosa lain agak, ya gimana ya Daud ya bilang, dosa yang bisa dimaafkan oleh banyak orang istilahnya, ya kan. Kalau dosanya bohong misalnya, dosanya ketidakjujuran, meskipun itu dosa, ya kan, tetapi istilahnya masih bisa dimaafkan oleh banyak orang. Udahlah, itu kelemahannya. Tetapi dosa perzinahan itu dosa yang Pak Daud bilang mengikat, membelenggu, menghancurkan, melepaskan urapan, dan akhirnya membuat hidup menderita. Iya. Makanya nomor satu itu perzinahan, begitu. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo, mulai dari dosa perzinahan, lalu akhirnya Penyembahan berhala. itu biasanya jadi teman akrab. Abis ini muncul ini gitu. Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan dua dosa ini, yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perzinahan, dikirim santet, pasti kena. Nah, apa akibat santet? Ada banyak orang pikirkan, oh santet itu mengakibatkan kematian. Oh, ini orang matinya kok mendadak ya? Oh, jangan-jangan karena santet. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak bilang nggak ada mungkin bisa apa-apa. Yang bisa nyembuhin hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Yaitu gila. Setelah itu kematian. Iya. Nah, ya paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu cek semuanya, saraf apa normal semua, tapi lumpuh. Iya. Apakah ada juga santet yang mengakibatkan kehancuran keluarga, Daud? Sehingga suami jadi nggak sayang istri, istri jadi ngeliat suami benci Ada. terus. Itu namanya, jenis namanya, kalau santet itu membunuh. Kalau memecahkan rumah tangga, itu namanya masih kategori namanya itu guna-guna. Oh, tapi itu satu paket. Satu paket. Satu paket. Tapi hanya beda cara aja. Satu membunuh, misalkan untuk merebut istri orang atau merebut suami orang, kan timbul roh perpecahan dulu. Nah, ini selalu berhubungan dengan guna-guna. Tapi tetap paketnya sama. Jadi dia mempengaruhi pikiran. Iya. Jadi seseorang berpikiran negatif terus sama pasangannya, atau berpikiran negatif terus sama keluarganya atau anaknya, sehingga terjadilah kehancuran. Saya dengar, Daud. Ini saya dengar, saya nggak tahu apakah ini hubungannya dengan kuasa kegelapan atau sekedar dengan psikologi. Jadi ada seorang pengusaha hebat, katanya sih disantet, dan gara-gara disantet akhirnya dia jadi stres terus gitu dengan pekerjaannya. Dia akhirnya nggak bisa mikir, dia nggak bisa apa, dan datang ke dokter, bawa ke psikolog bilang sebetulnya it's okay gitu, dia okay gitu, tapi dia bilang no, I'm not okay gitu. Kenapa? Santet tingkat kedua, tingkat menengah. Santet satu negara. Karena yang dikirim adalah roh, namanya roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Kebanyakan dia mendengar suara-suara di telinga, saya itu mimpi-mimpi. Itu sekalipun dikasih dokter psikolog, dikasih obat satu tronton, nggak bisa Pak gitu. Harus ada cara pengalahkannya. Dan cara mengalahkannya adalah di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus.
Wow, lihat seluruh kasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar bahwa dunia yang kata orang dunia modern, dunia yang kata orang dunia teknologi, tetapi yang begini-begini masih ada. Daud, kan ada banyak orang yang bilang, Daud Tony itu cuma ngomong aja, ini udah zaman modern, apa itu cuma stres aja, kali itu memang cuma gejala psikologi aja gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Daud tentang santet ini? Apakah ini hanya cerita tahun 60-an, 70-an, atau masih di 2021, 20 ini seperti Justru sekarang? mendekati kedatangan Tuhan, Pak Gilbert, Ya. itu justru setan tuh kerja ngembur. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan datang. Jadi, setan aja lembur, apalagi pendeta harus... Iya, makanya saya sekalipun ini zaman corona, tetap pelayanan. Saya sampai ke Bali, sampai ke daerah-daerah tetap Pak Gilbert, karena saya harus memberitakan Injil. Kalau saya ditanya sama orang, padahal nanti kalau mati gimana? Ya sudah, tinggal dikubur kan gitu aja. Penting saya memberitakan Tapi Injil. orang Papua bilang begini, kebetulan kita di Honai kayak begini, jadi orang Papua bilang begini, kakak kau pikir mati gampang kah? Gitu. Jadi orang mati itu kalau rumahnya sudah jadi, tugasnya sudah selesai. Walaupun kena corona, kalau rumahnya belum jadi, sudah. Kan teman kita, Pastor Andi Simon, Iya. itu kan kena corona udah cukup parah kan, saya dengar dia udah nyanyinya susah, ya kan, tapi rumahnya belum jadi, tugasnya belum selesai. Tuhan sembuhkan dia. Meskipun banyak orang yang bilang, wah, cuman bisa nyembuhin orang, katanya kerjaan mujizat, mana dirinya sendiri sakit. Tapi Tuhan buktikan, firman-Nya ya dan amin. Iya. Saya ini udah dikarantina 4 kali, Pak Gilbert. Jadi cara ceritanya gini, ada orang datang, minta saya doa, saya doain, demi nama Yesus, gini-gini, oke selesai. Pak, saya ini kena corona, karantina saya, Pak Gilbert. Dan saya udah ngalamin 4 kali, Pak Gilbert. Jadi dia nggak bilang dulu dia kena corona. Iya. Dia minta doa dulu. Iya. Amin, baru bilang corona. Lah daripada yang di kampung saya ribut atau tetangga ribut, ya udahlah, gua masuk sendiri, Pak Gilbert. Udah 4 kali saya, Pak Gilbert. Saudara, kalau saudara minta bantu doa sama hamba Tuhan, bukan berarti kita kurang iman, tapi kita kan banyak tugas. Tolong bicara jujur, Pak, maaf saya corona. Jadi kita juga doain saudara dengan persiapan yang cukup. Bukan berarti kita nggak punya iman, tetapi kita juga punya hikmat. Selalu saya bilang kita punya iman, tapi kita juga punya otak. Otak dan iman harus bersama-sama, ya kan? Nah, jadi Pak Daud bisa katakan meskipun dunia modern, tapi tetap yang namanya santet itu masih ada. Masih ada. Bahkan sekarang ini santetnya lebih keren, Pak Gilbert. Bisa pakai HP. Maksudnya? Karena kekuatan mantra, kekuatan mistik, itu kan gelombang frekuensi, Pak Gilbert. Santet itu. Dari jarak jauh. Nah, sekarang kan kemanapun pergi kan orang WA, handphone. Iya. Nah, orang hipnotis kan pakai handphone, Pak Gilbert. Pakai WA. Santet pun bisa, Pak Gilbert. Apa bedanya hipnotis sama santet? Hipnotis itu mengendalikan seseorang. Santet itu adalah untuk menciderai, menghancurkan hidup seseorang. Apakah hipnotis juga kuasa kegelapan terlibat di dalamnya? Pasti terlibat. Karena mengendalikan alam bawah sadar. Sebagian bilang hipnotis hanya pelajaran psikologi. Tidak semudah itu, Pak Gilbert. Kalau hanya untuk psikologi, kan tidak bisa mempengaruhi saya sama Pak Gilbert, tiba-tiba terpengaruh orang seseorang dan tidak sadar. Yang menyebabkan tidak sadar, pasti ada faktor X, Pak Gilbert. Selain hanya sugesti. Jadi tingkatan rendah hipnotis yang biasa, yang cuman sekedar pemikiran boleh. Tapi kalau yang udah sampai... Kalau menurut saya, semua tidak boleh. Karena dosa itu pertama iseng-iseng dulu, Pak Gilbert. ya. Lama-lama habislah, kebakar. Enggak, maksudnya jadi tingkatannya awalnya bisa kelihatan psikologi, tapi selanjutnya udah di... Ya, itu yang lebih parah. Tapi itu kan termasuk celah, Pak Gilbert. Ya. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai main-main hipnotis. Iya. Wow. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan menarik hari ini. Kita sudah bicara tentang kutukan, bicara tentang hipnotis, bicara tentang santet. Nah, bagaimana kita menang atas semuanya ini? Karena ada banyak orang bilang, terus gimana dong supaya saya cegah diri saya? Misalnya, saya seperti yang terjadi misalnya, saya ada di posisi tertentu, orang nggak suka sama saya. Jangan-jangan saya disantet. Bagaimana saya tahu bahwa saya pasti aman dari santet? Kelemahan ilmu santet itu ada, Pak Gilbert. Ya. Orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak bisa kena. Wah, ini bener lagu sekolah minggu. Hati yang gembira,
adalah obat. Nah, Kedua, orang yang murah hati suka nolong tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. Semua aliran dukun apapun untuk penolak ilmu hitam, penolak bala, dukun aliran apapun pasti ngadakan bacaan selamatan dulu nah, untuk menangkal ilmu hitam. ya. Semua aliran dukun. Nah, tujuannya apa? Supaya orang-orang miskin ini makan. Pada waktu orang-orang miskin ini makan, terjadilah hukum takdir. Orang yang suka, siapa yang menabur, dia yang menuai. Dan ada satu hukum, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, Ya, sesungguhnya memiutangi Tuhan. ya betul. Nah, Nah, kita bilang barang siapa mengerjakan untuk aku, dia mengerjakannya bagi aku. Nah, iblis itu tahu rahasia ini. Makanya penolak bala, ilmu hitam, itu pasti langkah dukun nomor 1 bacaan selamatan dulu. Oh, jangan tunggu sampai kalian disantet dulu, baru bagi buat orang miskin. Jadi waktu kita berbagi, maka pada saat yang bersamaan kita buka pintu gerbang sorga untuk dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terus pada waktu ini asik-asik. Itu bukan masalah mantranya, bukan. Tapi hukum takdir suatu garis. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin memiutangi Tuhan. Itu hukum takdir udah. Itu udah bisa dirubah. Itu kalau dulu belum bertobat, namanya hukum takdir. Dan semua dukun yang ahli ilmu hitam, seperti saya sebelum bertobat, tahu hukum ini. Iya, iya. Makanya langkahnya nomor 1, itu dulu. Yaitu penolak ilmu hitam. Sebenarnya di Alkitab itu, Pak Gilbert, ada penolak ilmu hitam. Perpuluhan, persembahan sulung, persembahan kasih. Perlu tahu Pak Gilbert, supaya Pak Gilbert juga ada wawasan juga Pak Gilbert. Orang kalau minta pesugihan, ke setan ini Pak Gilbert. Pertama, hasil pertama dalam tahun itu harus diberikan Pak Gilbert ke orang-orang miskin dan tempat ibadah. Oh, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Karena iblis kan tahu hukum Tuhan Pak Gilbert. Iblis pun ada persembahan sulung. Persembahan pertama, kalau dia minta pesugihan, tidak lakukan itu, maka tahun berikutnya pasti jatuh miskin. Oh, saya tahu ada beberapa, saya akan samarkan beberapa ya. Jadi gini Pak Daud, ada beberapa restoran yang saya tahu, dia setiap tahun, jadi dia harus hidup 11 bulan. Dia harus hidup 11 bulan. Nah, bulan terakhir yang dia punya, which is akan paling besar, Kasih Kak? dia harus kasihkan. Betul. Dan kalau terlambat kasihkan, Habis. pasti kebakar. Ya, habis. Gitu. Dan saya tahu ada itu, dan itu selama 7 tahun mungkin 3 kali kebakar gitu. Dan waktu saya coba tanya, kenapa sih kok dia kebakaran terus, masa dia nggak atur? Iya Pak, ini karena begini, lalu dia jelaskan itu pasti karena terlambat. Tapi setelah itu terbakar, ya udah, mereka bangun lagi gitu semuanya. Oh, itu karena itu. Jadi, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu hasil pertama. Nah, setelah itu yang kedua ada lagi. Setiap bulan, ya, makanya perpuluhan itu kecil, Pak Gilbert. Setiap bulan harus banyak menolong orang dan memberi tempat-tempat ibadah. Itu tahun pertama. Tahun keduanya setiap bulan. Oh, makanya kita bingung kok ada orang-orang yang percaya dukun, Tapi murah hati. Murah hati ke, iya, iya. Karena syaratnya itu. Kalau dia tidak lakukan, jatuh miskin. Oh, sebagian bilang, oh ini ilmu putih. Nah, setannya sama aja, Pak Gilbert. Oh, cuma bajunya yang beda. Ada baju putih, baju hitam. Karena ada orang yang terbuainya dengan kebaikan, ada orang yang terbuainya justru karena ketakutannya. Makanya saya ini setelah bertobat, masuk Kristen ini bingung Pak Gilbert. Perpuluhan aja diributin, padahal dukun aja kalau orang minta kain setan nggak pernah ribut setiap bulan ngasih orang. Iya, kadang-kala setengahnya loh. Ada yang saya tahu setengahnya harus diberikan. Dan semakin dia nolong banyak orang, semakin dia kaya. Itu orang minta pesugihan gitu. Semakin dia banyak nolong orang, semakin dia kaya. Semakin dia tidak memberi orang, semakin miskin. Itu hukum Pak Gilbert.
Semua dukun yang terlibat okultisme, perkataannya pasti sama dengan saya. Kecuali bukan dukun itu loh. Ya. Jadi makanya kalau Kecuali dukun gadungan, kan banyak dukun gadungan. nah, jadi tidak ada yang namanya itu kamu nggak boleh ngasih orang. Dunia pedukunan tidak boleh, Pak. Dalam dunia pedukunan harus ngasih orang, harus nolong orang. Bahkan membangun semua tempat ibadah. Bukannya satu agama, semua apa gitu. Yang kita gini ya, ngasih gereja satu aja ribut. Nah, ini semua ya, Pak. Ini jadi pertanyaan, apakah kita kalah sama setan? Padahal iblis pasti ambil ide itu dari Tuhan. Tidak ada ilmu baru, Pak Gilbert. nggak ada sesuatu yang baru di Nggak muka ada. bumi, kata Alkitab. Tidak ada. Ya, ya, ya. Nah, apa kuasa iman untuk mengalahkan santet ini dan kutukan ini? Pertama, kita hidup dalam Tuhan. Nah, tapi ingat, Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati, Pak Gilbert. Ya, kita harus banyak memberi juga. Menolong, memberi juga. Dan hidup dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu anugerah. Amin. Ya. Tetapi, untuk berkat, harus ada perjuangan, Pak Gilbert. Yaitu ketaatan akan firman Tuhan. Ya, makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak milih ke kiri maupun milih ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Tapi ada perjuangan, kan, Pak Gilbert. Ya. Hidup adalah perjuangan. Makanya, kalau makanya ada yang ngeributin perpuluhan, menurut saya itu hal yang bodoh. Bukan hanya perpuluhan, Daud. Hari-hari ini juga ada banyak orang ributin kalau pendeta bicara tentang berkat. Jadi kalau pendeta bicara tentang, oh hidup kamu akan diberkati, wah apa itu? Itu aliran kemakmuran gitu. Jadi kayaknya orang Kristen ini harus miskin. Orang Kristen harus sederhana. Nah, pertanyaannya, kalau kita semua miskin, sederhana, nggak punya apa-apa, Bagaimana nolong orang? bagaimana berbuat sesuatu buat orang? Gini, Pak Gilbert. Orang pergi ke surga, semua orang ingin ke surga. Iya. Surga itu apa? Berkat, kelimpahan. Kenapa Anda ke neraka? Kan kemiskinan. Iya, Nah, kesusahan. Kesusahan, betul? Artinya apa? Kalau mau jujur, kita semua manusia pasti ingin berkat. Iya. Munafik lah. Muka Nabi pikiran kotor, Pak Gilbert. Orang minta kemiskinan, orang minta kesusahan. Munafik lah, Pak Gilbert. Semua orang pasti minta diberkati. Buktinya semua orang ingin ke surga. Tapi disuruh duluan, tidak mau. Iya betul. Iya betul. Lah, menurut Pak Gilbert gimana? Iya. Jadi, jangan diributkanlah masalah teologi kemakmuran, teologi penderitaan. Yang jelas satu, kita siap pikul salib, kita siap diberkati. Saya masih ingat ada satu kata-kata, Pak Gilbert. Waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, berkata ngomong sama saya gini. Almarhum. Iya, almarhum Jenderal Edi Wibowo kan, saya dulu kan bagian pengamanan ya. Iya. Tugas saya kan jaga beliau. Beliau ngomong gini, kalau kita siap naik, kita harus siap turun. Kalau kita siap diberkati, kita juga siap untuk pikul salib. Sebenarnya itu aja, Pak Gilbert. Amin. Kalau Pak Edi ngomong kalau siap naik, harus siap turun. Iya. Nah, setelah saya pelayanan, kalau kita siap diberkati, harus siap juga pikul salib. Karena intinya kan kita hamba, Daud. Iya, Karena kita hamba kan tergantung Tuhan kita. iya. Iya kan? Kita Iya. nggak boleh minta-minta, oh saya mau minta kaya, minta ini. Enggak, kita taat aja. Dan kalau kita taat, Pasti diberkati. tiba-tiba istilahnya dapat jabatan yang lebih tinggi, dapat kepercayaan yang lebih baik, ya kita kan cuma bisa bilang siap. Iya. Kan Alkitab bilang, hendaklah kamu menjadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi, kalau pengalaman saya, Pak Gilbert ya, dalam pelayanan, Pak Gilbert ya, justru kalau orang banyak teriak-teriak, itu tidak pernah ke lapangan, Pak Gilbert. Iya. Tidak pernah sampai ke pedalaman, mengalami perang suku, apa-apa. Maka dia teriak-teriak. Jadi ini rekaman ini kan berlangsung lagi Piala Eropa, Daud. Piala sepak bola Eropa 2000 jadi Europe 2020 tapi bertandingnya 2021. Nah, yang teriak-teriak itu biasanya yang penonton, Iya. ya kan? Yang pemain nggak ada yang teriak. Yang pemain busy with the ball. Dia sibuk sama bolanya, Iya. ya kan? Dia sibuk untuk buat gol, dia sibuk untuk mempertahankan gawangnya, dia sibuk untuk membuat permainan lebih bagus. Nah, yang bagian berteriak, yang bagian ribut, yang bagian lempar-lemparan botol, seringkali penonton. Nah, Iya. Sementara dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh ada penonton. Dan Pak Gilbert tahu, di lapangan akan terjawab, kita mau jadi kucing atau jadi macan. Ah, iya betul.
Ada satu lagi yang suka teriak, Daun. Komentatornya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang baik bahwa Pendeta Daud Tony bukan seorang yang terus mendalami setan, tapi beliau mendalami kuasa Tuhan. Karena justru mendalami kuasa Tuhan, akhirnya mengerti segala tipu muslihat iblis, karena itu yang beliau pernah ada di dalamnya. Nah, jadi yang beliau kabarkan bukan tentang setan. Jangan salah mengerti, jangan salah bilang, Daud Tony cuma khotbahin setan aja. Beliau khotbahkan tentang Yesus, saudara, ya kan? Tetapi dalam kapasitas mengalahkan setan-setan dengan segala strateginya yang hari ini dibahas tentang santet, tentang kutukan, dan juga tentang hipnotis, saudara. Dan kepastiannya adalah cara kerja iblis yang berbeda-beda. Ada yang cara kerja dasar, ada yang cara kerja menengah, ada yang cara kerja advance, ya kan? Tetapi semuanya dapat dikalahkan di dalam nama Yesus. Dan kunci kemenangannya jelas bahwa kita harus hati-hati. Tetapi yang pertama, penuhi hati kita dengan hal-hal yang positif, penuhi hidup kita dengan sukacita, dengan syukur, dengan tertawa, karena hati yang gembira adalah obat. Lalu yang kedua, jangan jadi orang yang pelit, saudara, tetapi jadi orang yang berbagi, saudara. Jangan jadi orang yang simpan kedendaman, tetapi jadi orang yang mendekat kepada Tuhan dan mau mengampuni. Dan fungsi iman tadi juga sangat jelas buat kita, bahwa kita harus hidup dalam iman. Dan iman itu berarti satu, meninggalkan dosa, dan yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Karena justru dengan mempraktekkan firman Tuhan dalam banyak hal, dalam berbuat baik, karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan karena anugerah, tetapi karena kita menerima anugerah, otomatis kita berbuat baik, dan juga bukan hanya dengan berbuat baik, tapi kita menolong banyak orang, memperhatikan orang yang miskin. Dan jangan selalu hidup dengan, hidup ini kan penderitaan. Itu namanya kita banyak mengeluh. Tetapi hidup ini harus siap sedia. Harus hadapi penderitaan, nikmatilah, bersyukurlah, percayalah kepada Tuhan dan tetap melayani. Dan diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Tetap jangan sombong, tetap jangan jadi orang yang suka menghakimi orang, tetap nikmati kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, Pak Daud, pernah ngalamin orang untuk melepaskan dari santet? Sering, Pak Gilbert. Saya sudah nanganin kasus okultisme, Pak Gilbert, itu ribuan, sampai saya lupa, Pak Gilbert. Oke. Apa yang paling seru? Semua itu tak perhatikan, Pak Gilbert, ya. Pada waktu kita percaya demi nama Yesus, maka semua kasus itu bisa diberesin. Dan yang menarik, Pak Daud, bukan hanya menolong orang Kristen. Iya. Karena saya jumpai ada banyak orang yang sebetulnya bukan orang Kristen, tapi dilepaskan. Karena saya punya satu konsep, Pak Gilbert. Kita ngusir setan, kan tidak ada setan Kristen, Pak Gilbert. Iya, betul. Jadi kalau ada orang yang minta tolong saya kena santet, saya kan ngusir setannya demi nama Yesus. Dan setan kan tidak ada yang dibaptis masuk Kristen, Pak Gilbert. Iya. Jadi saya layanin aja. Sejauh orangnya mau menerima bahwa Pak Daud mengusirnya dalam nama Yesus. Iya, udah selesai. Setannya diusir, orangnya diselamatkan. Iya, dan untuk kasus ini, Pak Gilbert, sering banyak. Bahkan orang-orang penting juga saya layanin. Tapi tidak boleh disebutkan, Pak Gilbert, ya. Itu banyak. Kalau masalah santet, maka panggil Daud Tony. Sampai sekarang, Pak Gilbert. Wow. Dari orang-orang penting negeri ini, Pak Gilbert, kalau urusan santet, agamanya apa saja, saya dipanggil. Wah, luar biasa. Apa pesan Pak Daud bagaimana untuk menjauhkan diri kita dari santet? Pertama, jangan hidup dalam perzinahan. Kedua, harus tahu antinya. Yaitu apa? Hidup dalam Tuhan, tapi ada tapinya. Jangan pelit-pelit. Dan lakukan perintah Tuhan. Contohnya di Alkitab, ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Dan nggak usah diributin. Kalau nggak mau, ya diem aja udah. Terima kasih ya saudara sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, please jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.